Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ruang Madrasah, media informasi seputar pendidikan. Halo sahabat Ruang Madrasah. Pada video kali ini saya akan menginformasikan tahapan-tahapan tentang proses pencairan dana BOS Madrasah tahap 1 tahun anggaran 2022. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa proses ajuan pencairan dana BOS Madrasah tahap 1 tahun 2002 ada 4 tahapan yang berhasil saya rangkum dalam ketika pada kegiatan tanya jawab di Madrasah Reform. Tahapan tersebut ada 4 tahapan yang harus Bapak Ibu perhatikan. Di antaranya tahapannya adalah yang pertama, langkah pengajuan pencairan dana BOS Madrasah tahun anggaran 2022. Tahapan yang pertama yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa batas akhir pengajuan pencairan dana BOS Madrasah, baik itu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, ataupun Madrasah Aliyah, tahun anggaran 2022 tahap 1 ini ada perubahan. Yang pertama, sesuai surat Direktorat KSKK tanggal 22 November tahun 2021 bahwa batas paling akhir pengajuan pencairan dana BOS Madrasah itu awalnya diagendakan pada tanggal 17 Desember tahun 2021. Nah, namun sesuai dengan question and answer atau tanya jawab di Madrasah Reform yang diadakan pada tanggal 9 Desember kemarin, bahwa batas paling akhir pengajuan pencairan dana BOS itu diperpanjang hingga tanggal 25 Desember tahun 2021. Jadi ada perpanjangan batas paling akhir. Nah, jika Bapak Ibu dalam batas tersebut tidak ada tidak tahu ataupun belum selesai melakukan pengajuan pencairan dana hingga tanggal 25 Desember, maka madrasah yang Bapak Ibu kelola tidak akan disalurkan dana BOS-nya pada tahap pertama. Artinya pencairan dana BOS-nya itu nanti di tahap yang kedua. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu yang belum tahu tentang informasi ini, silakan Bapak Ibu kasih tahu kepada kepala madrasahnya, bendahara madrasah, dan juga operator madrasah bahwa batas pengajuan pencairan dana BOS itu diperpanjang hingga tanggal 25 Desember tahun 2021. Kemudian tahap yang kedua yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah pengajuan pencairan dana BOS Madrasah tahun anggaran 2022 itu di tahap 1 Bapak Ibu lakukan melalui portal BOS Madrasah
masing-masing, yaitu di alamat https://bos.kemenag.co.id. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akses untuk website Kemenag madrasahnya, silakan untuk mengajukan pencairan dana BOS madrasah tahun anggaran 2022. Silakan kunjungi alamat tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga. Ini tahapan yang ketiga itu tahapan yang paling penting yang harus Bapak Ibu perhatikan. Apa saja sih tahapan yang ketiga isinya? Untuk tahapan yang ketiga itu pengajuan pencairan dana BOS madrasah melalui beberapa tahap sebagaimana berikut. Yang pertama, silakan Bapak Ibu login ke portal BOS Kemenag dengan menggunakan akun masing-masing madrasah. Nah, kemudian setelah dashboard portal BOS madrasah Bapak Ibu sudah tampil, maka di sana akan ada data madrasah beserta alokasi dana BOS yang Bapak Ibu terima. Kemudian silakan Bapak Ibu masuk ke menu BOS reguler dan silakan klik pada menu perjanjian kerjasama. Kemudian, dalam perjanjian kerjasama ini ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, di menu perjanjian kerjasama silakan Bapak Ibu inputkan atau tuliskan nama kepala madrasah pada saat ini, dan pemberian nama kepala madrasah itu Bapak Ibu tidak usah menyertakan gelar di belakangnya. Jadi nama kepala madrasah saja tanpa gelar. Nah, jika terdapat pergantian kepala madrasah pada saat ini, maka silakan Bapak Ibu inputkan nama kepala madrasah yang baru pada saat ini. Nah, nanti pergantian kepala madrasah yang baru pada saat ini tersebut tidak akan menjadi patokan bahwa data-data yang ada itu akan diganti. Artinya pemasukan nama kepala madrasah yang baru ini hanya terjadi pada lembar PKS saja. Untuk yang lainnya itu silakan Bapak Ibu koordinasikan dengan kepala Kemenag kabupaten masing-masing. Kemudian yang kedua, inputkan nomor PKS madrasah. Artinya silakan Bapak Ibu isikan nomor surat sesuai format persuratan yang berlaku di madrasah masing-masing per tanggal 1 Desember tahun 2021. Kemudian yang ketiga, klik tombol unduh perjanjian kerjasama. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi nomor surat, kemudian silakan unduh perjanjian kerjasama pada menu yang ada di bawahnya. Nah, file dokumen perjanjian kerjasama tersebut akan secara otomatis terdownload. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu selesai mendownloadnya, silakan buka file perjanjian kerjasama tersebut dan silakan Bapak Ibu print dokumen perjanjian kerjasama yang sudah Bapak Ibu download. Kemudian silakan Bapak Ibu tanda tangani oleh kepala madrasah masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu perhatikan cara atau masuk pada BOS Kemenag berikut ini. Untuk cara akses ke portal BOS Kemenag, silakan Bapak Ibu
buka browser masing-masing, baik di laptop ataupun di HP, dan ketikkan alamat host.kemenag.go.id. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Setelah itu silakan Bapak Ibu klik saja masuk. Nah, di sini silakan Bapak Ibu ketikkan username, kemudian passwordnya. Dan username ini terdiri dari nomor statistik madrasah masing-masing. Kemudian setelah itu silakan klik login. Nah, ini kita close saja. Nah, di sini pada dashboard BOS Kemenag itu akan tampil seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di sini akan ada nama sekolah atau madrasah, kemudian ada estimasi pagu BOS tahun 2022. Di sini ada jumlah siswa, kemudian jumlah siswa alokasi, total alokasi, kemudian juga pencairan tahap pertama dan pencairan tahap kedua. Nah, setelah terbuka seperti ini, silakan Bapak Ibu klik pada menu BOS reguler yang ada di samping kiri. Klik saja menu BOS reguler, nanti akan tampil submenu. Dan submenu ini 1, 2, 3, ada 3 submenu, yang mana ketiga-tiganya itu harus Bapak Ibu selesaikan dalam pengajuan pencairan BOS tahap 1 tahun anggaran 2022. Silakan klik saja perjanjian kerjasama. Nah, dalam pembuatan PKS perjanjian kerjasama itu silakan Bapak Ibu pastikan bahwa di sana akan ada informasi nomor statistik madrasah, kemudian nama madrasah, nama kepala sekolah tanpa gelar, kemudian nomor PKS madrasah masing-masing. Untuk caranya silakan Bapak Ibu, jika nama madrasahnya tidak sesuai, silakan lihat. Kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu masukkan nama kepala madrasah masing-masing tanpa dikasih gelar di belakangnya. Kemudian yang kedua, isikan nomor PKS yang berlaku di madrasah Bapak Ibu. Setelah nomor PKS dan nama kepala madrasah sudah Bapak Ibu isi, langkah selanjutnya silakan klik menu unduh perjanjian kerjasama yang ada di bawahnya. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu sudah mengisi atau sudah mendownload PKS, silakan Bapak Ibu masuk ataupun klik pada data LPJ. Nah, nanti setelah Bapak Ibu klik menu data LPJ, maka akan tampil daftar penerimaan dana BOS madrasah Bapak Ibu per tahapnya. Nanti silakan klik tombol upload LPJ pada baris yang memuat informasi BOS tahap 2 tahun 2021. Nanti silakan setelah Bapak Ibu klik upload LPJ, maka akan muncul format isian LPJ, dan silakan Bapak Ibu lengkapi pada format isian tersebut. Format isiannya tersebut diantaranya yang pertama ada format isian jumlah dana yang Bapak Ibu terima. Silakan isikan jumlah dana yang diterima madrasah, yakni jumlah dana yang diterima pada tahap kedua tahun 2021
ditambah dengan jumlah dana alokasi tambahan jika ada, dan ditambah dengan jumlah sisa dana tahap 1 jika Bapak Ibu laporan tahap satunya itu belum mencapai 100%. Kemudian yang kedua, format isinya itu adalah jumlah dana yang digunakan. Silakan Bapak Ibu isikan jumlah dana yang telah di SPJ-kan oleh bendahara per tanggal 30 November tahun 2021. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa penggunaan dana itu tidak harus 100%, minimal 80% pada bulan November. Artinya, Bapak Ibu tidak perlu dipaksakan saldo yang tersisa pada bulan November itu harus kosong, harus nol. Artinya, sisa dana per tanggal pada BKU 30 November itu masih dapat digunakan di SPJ madrasah pada bulan Desember. Nah, LPJ pada bulan Desember nanti akan digunakan sebagai syarat pencairan dana BOS tahap 2 tahun anggaran 2022. Kemudian yang ketiga, jumlah sisa dana nanti setelah Bapak Ibu isi nominalnya, nanti jumlah sisa dananya itu akan otomatis terisi. Nah, kemudian jumlah dana yang dikembalikan ini diisi dengan angka kosong ataupun nol. Artinya sisa dana yang tertera masih dapat dipertanggungjawabkan pada kas bulan Desember. Jika memang per tanggal 31 Desember tahun 2021 di madrasah Bapak Ibu masih terdapat sisa dana yang belum di SPJ-kan per tanggal buku 31 Desember tahun 2021. Nah, barulah diisikan pada kolom tersebut sebagai laporan untuk proses pengembalian ke kas negara. Nah, untuk caranya silakan Bapak Ibu perhatikan cara mengisi SPJ di portal BOS berikut ya. Setelah Bapak Ibu mengunduh perjanjian kerjasama, silakan Bapak Ibu klik pada menu data LPJ sebagai syarat pencairan BOS tahap pertama tahun anggaran 2022, yaitu harus melaporkan LPJ-kan dana BOS pada tahap kedua tahun 2021 kemarin. Silakan Bapak Ibu klik data LPJ. Silakan Bapak Ibu tunggu. Nah, di menu data LPJ di sini ada pemberitahuan bahwa ada beberapa pencairan BOS yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Yang pertama, BOS pada tahun 2020. Kemudian di sini kan ada sudah SPJ, kemudian tahap 1 tahun 2021 itu sudah ada LPJ-nya. Nah, untuk menjadi persyaratan pada pencairan BOS tahap pertama tahun anggaran 2021, yaitu BOS tahap kedua atau LPJ BOS tahap kedua tahun 2021. Nah, di sini kan masih statusnya adalah masih diterima oleh bank. Nah, berbeda dengan pada tahap yang pertama, itu statusnya sudah mengupload SPJ. Nah, pada tahap pertama tahun 2022 itu syaratnya harus mengupload SPJ pada
BOS tahap kedua tahun 2021. Caranya silakan Bapak Ibu klik menu upload LPJ. Klik saja. Tunggu. Nah, di sini ada beberapa dokumen LPJ yang harus Bapak Ibu lengkapi. Yang pertama, jumlah dana yang diterima. Ini akan otomatis muncul di data LPJ Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ada jumlah dana yang digunakan. Nah, yang harus Bapak Ibu isi itu yang pertama adalah jumlah dana yang digunakan. Silakan Bapak Ibu ketikkan nominal dana yang sudah Bapak Ibu gunakan pada BOS tahap kedua tahun 2021. Nah, nanti sisa dananya ini akan otomatis ya. Coba contohnya, saya mendapatkan BOS pada tahap 2 tahun kemarin itu 52.650. Contohnya saya sudah pergunakan ini presentasinya itu tidak harus 100%, minimal 80% berarti. Contohnya adalah madrasah saya itu telah mengeluarkan dana BOS pada tahapan kedua tahun 2021 itu sebesar 50 juta. Nah, nanti jumlah sisa dana itu akan secara otomatis terisi ya. Nah, ini presentasinya itu 94%, artinya tidak harus 100%. Dan sisa dana ini nanti akan digunakan pada LPJ yang menjadi syarat pada pencairan dana BOS tahap kedua. Nah, kemudian jumlah dana yang dikembalikan ini jika Bapak Ibu di madrasahnya ada lebihan dana yang mana tidak dana tersebut harus dikembalikan, maka silakan isikan nominal berapa sisa dana yang harus dikembalikan. Nah, jika di madrasah Bapak Ibu tidak ada dana yang harus dikembalikan, silakan isi saja 0 ya, jangan sampai dikosongkan. Kemudian setelah pengisian atau setelah Bapak Ibu melengkapi dokumen LPJ, yang selanjutnya adalah mengunggah berkas LPJ. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan cara manual ataupun dengan di Aircam, aplikasi Aircam ya. Ini bagi madrasah yang sudah mengikuti BIMTEK Aircam, dan bagi madrasah yang belum mengikuti BIMTEK Aircam, silakan menggunakan format LPJ secara manual. Dan silakan bagi Bapak Ibu yang belum memilikinya, silakan Bapak Ibu download saja, karena saya sudah menyiapkan berkasnya di deskripsi video ini ya. Nah, silakan jika sudah selesai, silakan telusuri kemudian unggah berkas di sini. Kemudian perubahan Aircam kalau memang ada. Nah, kemudian setelah itu, setelah semuanya sudah terisi, baik itu jumlah dana yang digunakan, kemudian dan yang lainnya, serta dokumen-dokumen yang harus diupload. Jika sudah selesai, jangan lupa klik saya menyatakan, centang pada saya menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. Klik saja centang ini, kemudian klik simpan, nanti akan tersimpan.
Untuk mengetahui keterangan tentang format yang harus diupload itu harus menggunakan Excel atau menggunakan PDF, silakan Bapak Ibu perhatikan keterangannya berikut. Yang selanjutnya, yang kelima, laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Nah, bagi Bapak Ibu silakan unggah dokumen LPJ bendahara yang telah Bapak Ibu buat per bulannya, baik itu mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan November. Nah, dokumen LPJ per bulan artinya format yang 1 lembar yang sudah ditandatangani oleh kepala madrasah dan bendahara. Silakan Bapak Ibu di-scan, kemudian di ekstrak dalam bentuk PDF, lalu digabungkan menjadi satu file. Nah, file ukuran yang diunggah nanti itu maksimalnya 5 MB. Kemudian yang keenam, perubahan RKAM. Jadi setelah unggah dokumen RKAM madrasah yang telah dilakukan proses revisi yang terjadi pada tahap kedua, file yang diunggah dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengisi data LPJ, data pengeluaran, kemudian data sisa dana yang harus dikembalikan, kemudian setelah mengupload laporan pertanggungjawaban bendahara dan perubahan RKAM, jangan lupa ketik centang pada keterangan saya menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai. Setelah itu baru silakan klik tombol simpan. Setelah tahapan 1 dan 2 sudah Bapak Ibu selesaikan, tahapan selanjutnya adalah mengupload surat-surat yang menjadi persyaratan pada pencairan dana BOS tahap 1 tahun anggaran 2022. Untuk caranya, silakan Bapak Ibu masuk ke menu BOS reguler, kemudian klik persyaratan pencairan dana madrasah, melakukan unggah beberapa dokumen persyaratan. Nah, untuk format dokumen persyaratan tersebut, silakan ini linknya, dan saya sudah siapkan linknya untuk Bapak Ibu unduh di deskripsi video ini. Kemudian surat permohonan penyaluran dana tahap 1. Ini formatnya ada kalau tidak salah ada 5. Ada 5 persyaratan yang harus Bapak Ibu unggah dokumennya. Di antaranya adalah yang pertama, surat permohonan penyaluran dana tahap 1. Nah, dalam surat penyaluran dana tahap 1 ini silakan Bapak Ibu, jika formatnya sudah Bapak Ibu unduh, silakan nomor surat disesuaikan dengan format surat yang berlaku di madrasah masing-masing dengan penyesuaian nomor yang diambil per tanggal 2 Februari. Kemudian yang kedua, tanggal surat dibuat itu tanggal 2 Februari 2022. Kemudian yang ketiga, nomor PKS. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi nomor PKS, Bapak Ibu dapat melihat pada dokumen perjanjian kerjasama yang sudah Bapak Ibu download di portal BOS masing-masing. Kemudian jumlah dana BOS yang diterima pada tahap pertama dan juga jumlah peserta didik diisikan sesuai dengan jumlah alokasi yang tertera di portal BOS. Untuk cara pengisian surat permohonan penyaluran dana BOS tahap pertama, silakan rekan-rekan perhatikan caranya berikut. Ini adalah contoh surat
permohonan pencairan dana BOS tahap 1 yang sudah saya download. Yang pertama, silakan Bapak Ibu kasih kop madrasah masing-masing. Kemudian yang kedua, nomor surat. Ini nomor surat sesuai dengan yang berlaku di madrasah masing-masing. Nah, kemudian ini titik mangsa. Titik mangsanya itu silakan Bapak Ibu input pada tanggal 2 Februari 2022. Contohnya Februari 2022. Kemudian nomor suratnya ini silakan Bapak Ibu isi surat sesuai yang berlaku di madrasah ya. Kemudian kita ke bawah. Nah, isi surat tersebut berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor ini surat PKS ya. Tertera pembuat komitmen Direktorat KSKK Madrasah dan Kepala RA atau Madrasah. Ini nama madrasah Bapak Ibu masing-masing. Tentang penyaluran dan pemanfaatan dana BOS, dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan dana BOS tahun anggaran 2002 sebesar berapa juta, kemudian nominalnya. Nah, untuk ini adalah sesuai dengan yang tertera di portal BOS. Nah, seperti ini contohnya. Portal BOS-nya itu nah, ini kan jumlah siswa, alokasi siswa. Jumlah alokasi siswa ini berapa siswa, kemudian ini yang dimasukkan di surat permohonan. Silakan Bapak Ibu isi ini, kemudian jangan lupa ini nanti di bawahnya ada nama kepalanya. Untuk lebih jelasnya silakan nanti Bapak Ibu pelajari petunjuk pengisian pada formulir BOS keempat ini ya. Kemudian yang kedua, surat pertanggungjawaban. Nah, surat pertanggungjawaban mutlak. Silakan Bapak Ibu isi namanya, kemudian NIP, jabatan dan alamat. Dan jangan lupa nanti di sini Bapak Ibu tanggalnya di sini. Contohnya adalah ini nama 2 Februari 2 Februari tahun 2022. Ini format. Jangan lupa ini titik mangsa tanggalnya itu harus tanggal 2 Februari 2022. Kemudian terakhir adalah kwitansi. Silakan yang pertama kop madrasah. Silakan kop madrasah taruh di sini, kemudian nomor ini. Nah, nomor bukti, nomor kwitansinya itu silakan sesuai dengan nomor persuratan yang berlaku. Nah, jumlah uang berapa juta, kemudian jumlah terbilang. Silakan Bapak Ibu nanti dibaca petunjuk pengisian pada formulirnya ya. Jika sudah selesai, silakan Bapak Ibu mengisi pada persyaratan yang kedua, yaitu SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, surat pertanggungjawaban mutlak yaitu seperti yang sudah saya contohkan di atas. Yang pertama, tanggal suratnya itu dibuat tanggal 2 Februari. Kemudian silakan Bapak Ibu beri materai 10.000 di nama kepala madrasah. Kemudian TKS, unggah dokumen perjanjian kerjasama hasil download dari portal BOS yang telah Bapak Ibu tanda tangani. Kemudian rekam. Nah,
Rekam itu, satu, unggah rekam dalam bentuk file Excel secara keseluruhan per set ya. Jangan dipisah-pisah filenya. Jadi satu file berbentuk Excel. Karena belum menggunakan rekam. Kemudian yang kedua, pada menu rekam pastikan jumlah anggaran dalam rekam sesuai dengan jumlah alokasi dana yang tertera di portal BOS. Nah, kemudian yang kelima yaitu kwitansi penerimaan tahap pertama. Nah, seperti tadi ya yang sudah saya contohkan di atas. Itu nomor surat disesuaikan dengan format surat yang berlaku di madrasah dengan penyesuaian nomor yang diambil per tanggal 2 Februari. Kemudian tanggal surat dibuat tanggal 2 Februari dan jangan lupa silakan Bapak Ibu beri materai 10.000 di kwitansi penerimaan tersebut. Nah, setelah ajuan tersebut itu sudah Bapak Ibu upload di masing-masing yang diminta. Yang pertama yaitu surat permohonan pencairan, kemudian PKS, kemudian SPTJM dan rekam. Jika sudah selesai, silakan klik tombol ajukan. Nah, setelah proses pengajuan oleh madrasah, maka status ajuan di dashboard akan beralih ke tahap 2, yakni mengajukan verifikasi. Nah, silakan bagi madrasah berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten atau Kota atau Kanwil Kemenak Provinsi untuk proses verifikasi lebih jelasnya. Nah, untuk cara mengajukannya, silakan Bapak Ibu perhatikan caranya berikut. Nah, ini contohnya adalah persyaratan pencairan dana BOS tahap 1. Silakan Bapak Ibu klik pada menu persyaratan pencairan dana. Artinya setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan perjanjian kerjasama, kemudian data LPJ, yang terakhir adalah mengunggah dokumen persyaratan pencairan dana BOS tahap 1. Di antaranya adalah yang pertama ada surat permohonan penyaluran dana tahap 1. Ini contoh suratnya permohonan pencairan dana. Ini adalah contoh suratnya ya. Contoh suratnya permohonan pencairan dana BOS BOP atau BOS. Ini juga silakan setelah Bapak Ibu isi, kemudian jangan lupa diupload di sini. Klik saja unggah, nanti akan ada pilihan dokumen yang harus di-upload. Kemudian yang kedua SPTJM. Contohnya adalah seperti ini ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini SPTJM. Silakan isi, semuanya Bapak Ibu isi. Setelah selesai, kemudian jangan lupa dikompres menjadi PDF filenya ya, dalam bentuk file PDF, kemudian klik unggah di sini. Yang ketiga PKS, perjanjian kerjasama, yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari perjanjian kerjasama di awal tadi ya. Silakan klik unggah di sini. Kemudian yang keempat, rekam juga sama. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti BIMTEK, nanti pemakaian rekamnya itu dengan aplikasi online ya. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti BIMTEK, nah nanti rekamnya boleh menggunakan rekam yang manual. Contohnya seperti apa rekam yang manual? Silakan Bapak Ibu download saja filenya pada deskripsi video ini. Dan yang terakhir itu kwitansi penerimaan tahap 1. Contohnya seperti ini. Kwitansi. Nah,
Ini adalah contoh kwitansi penerimaan. Silakan Bapak Ibu isi semua ini dan jangan lupa kasih materai 10.000 dan tanda tangan, stempel. Kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu rubah formatnya ke format PDF. Jika sudah selesai, silakan unggah di sini. Nah, kemudian setelah kelima persyaratan ini sudah Bapak Ibu unggah, nanti di sini akan ada berkasnya. Karena saya belum mengunggah, maka di sini keterangannya adalah tidak ada berkas. Kalau Bapak Ibu sudah mengunggah, nanti di sini ada keterangannya. Setelah selesai semua, silakan klik saja menu ajukan di sini ya. Kalau sudah terisi, nanti menu ajuan ini akan aktif. Berhubung saya belum mengunggah, maka tombol ajuan ini masih belum aktif. Silakan klik saja ajukan di sini. Nah, nanti setelah ajuan tersebut itu sudah diterima, maka di sini notifikasi yang kedua ini akan hijau seperti ini ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ajuannya itu ada penolakan, nanti di sini akan berwarna merah. Pengajuannya ditolak. Nanti apa saja yang harus Bapak Ibu revisi pada ajuan tersebut. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan yang keempat. Nah, tahapan yang keempat itu tahapan tentang proses verifikasi ajuan madrasah. Ini dilakukan mulai tanggal 6 sampai tanggal 31 Desember. Jadi jika Bapak Ibu hari ini mengajukannya, nanti akan diproses oleh Kemenag Kabupaten dengan ketentuan jenjang madrasah ibtidaiyah dan MTS diverifikasi oleh Kemenag Kabupaten atau kota. Sedangkan jenjang MA nanti diverifikasi oleh Kanwil Kemenag Provinsi. Kemudian tim verifikasi nanti akan melakukan verifikasi ajuan madrasah melalui portal BOS dengan login menggunakan akun Kemenag Kabupaten atau akun Kanwil. Dan seterusnya, silakan untuk mengetahui ataupun mengkonfirmasi verifikasi tersebut, silakan Bapak Ibu masuk ke menu konfirmasi berkas pengajuan BOS reguler. Ini bagi admin kabupaten ataupun kanwil ya. Nah, nanti akan muncul tampilan list madrasah yang telah mengajukan proses verifikasi. Nah, di sana untuk memverifikasi berkas tersebut, silakan klik pada ikon dokumen atau berkas, maka nanti akan muncul tampilan berkas persyaratan dan LPJ yang diunggah oleh masing-masing madrasah. Silakan Bapak Ibu teliti dokumen berkas persyaratan dan LPJ yang telah diunggah oleh masing-masing madrasah tersebut, dan nanti apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Jadi silakan bagi admin Kemenag Kabupaten atau Kanwil untuk memverifikasi ajuan yang telah dibuat oleh masing-masing madrasah. Kemudian tim verifikasi nanti dapat menolak ataupun menyetujui usulan madrasah dengan cara menekan tombol tolak atau setuju. Nanti jika tim verifikasi menolak usulan madrasah, maka agar dapat menjelaskan secara detail kesalahan yang dilakukan oleh madrasah dan langkah-langkah seperti apa yang harus diperbaikinya agar madrasah binaannya itu dapat segera melakukan perbaikan dan pengajuan ulang sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal tanggal 6 sampai tanggal 31 Desember. Kemudian tim verifikasi dapat memantau progres pengajuan persyaratan pencairan tiap madrasah di wilayahnya dengan cara klik pada menu monitoring penyaluran BOS, kemudian klik atau pilih
Bantuan BOS 2022 dan silakan pilih tahap 1. Nanti akan muncul list madrasah dan silakan cek bagian status pengajuan apakah sudah mengajukan atau belum. Kemudian yang terakhir, tim verifikasi berkoordinasi dengan madrasah yang belum mengajukan untuk segera mengajukan persyaratan pencairan sebelum batas waktu yang telah ditentukan, agar nanti madrasah binaannya itu pada tahap pertama tahun 2022 nanti dapat semua dana BOS atau dapat mencairkan dana BOS madrasah tahap pertama. Nanti jika ada madrasah yang ketinggalan ataupun belum mengajukan permohonan pencairan, nanti akan ditunda pencairannya di tahap 2. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang menjadi admin kabupaten ataupun kanwil, jangan lupa koordinasi dengan madrasah binaannya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat direalisasikan dengan segera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik penjelasan ataupun kata-kata, mohon dimaafkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.